Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Iya, baik. Hari ini semuanya hadir ya. Ibu lihat sepertinya semuanya sudah hadir. Jadi sambil menyimak pembelajaran hari ini nanti, mulai saat ini sampai nanti di akhir pembelajaran, jangan lupa mengisi presensinya. Seperti biasa, presensinya sudah disiapkan di Google Classroom. Ada yang sudah mengisi kira-kira? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, good. Nah, jadi ini adalah pertemuan pertama. Ini pertama kalinya kita bertemu di semester yang baru ini, di mata pelajaran yang baru, yaitu komputer akuntansi. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Setelah ini ya, berapa minggu ini kira-kira liburnya nih? Masa-masa liburan, kalau kita masuk lagi pelajaran lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Iya. Sudah puas, Bu, liburannya, Bu. Tapi kemarin cuma di dalam kota aja karena takut ada COVID, Bu. Oh, seperti itu ya, Yuni. Iya, memang ya. Apa namanya, meskipun ya COVID naik turun ya kasusnya ini, bisa kasusnya tiba-tiba tinggi, lalu menjelang liburan, menjelang hari-hari besar, hari-hari lebaran, hari-hari libur, tanggal merah bisa tinggi, lalu tiba-tiba turun. Jadi apa ya, tidak stabil lah. Apa itu naik turunnya kasus ini. Jadi meskipun liburan boleh-boleh saja di dalam kota seperti apa itu Yuni, itu betul, nggak apa-apa, meskipun di dalam kota kan juga banyak rekreasinya ya. Yang penting satu, protokol kesehatannya tetap dijaga. Seperti itu ya Mbak Yuni ya. Ya baik, sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini dengan mata pelajaran yang baru dan anak-anak juga terlihatnya fresh semuanya ya, sudah semangat. Jadi alangkah baiknya kita semua melanjutkan doa terlebih dahulu. Kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Budian. Mungkin anak-anak sudah ketemu atau sudah tahu siapa Budian atau yang mana sih orangnya. Ya ini Budian. Saya memang belum bertemu dengan kalian ya secara langsung di pelajaran di kelas 10. Karena memang mata pelajaran yang saya pegang biasanya ada di kelas 11, bahkan nanti di kelas 12. Nah, jadi ini adalah pertama kalinya ya kita bertemu ya dengan Ibu ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran yang baru yaitu komputer akuntansi. Ini lihat dari judulnya, komputer akuntansi. Kira-kira di dalamnya kita akan mempelajari apa aja ya? Dan nanti kita belajar apa? Saya Bu boleh berpendapat. Judulnya saja adalah komputer akuntansi. Jadi kemungkinannya kita akan belajar menggunakan dua alat, yaitu komputer dan juga akuntansi, Bu. Begitu. Iya, kalau memang kita lihat dan akuntansi nanti berarti kita akan belajar komputer, lalu kita juga mengarah ke sana, seperti itu. Jadi atau mata pelajaran sekarang Ibu ingin tahu, ada yang bisa berpendapat, ada yang bisa menjelaskan apa itu akuntansi itu. Saya Bu izin berpendapat. Iya, Ya, silahkan. di mata pelajaran itu saya belajar seluruh praktik akuntansi, Bu. Jadi dari laporan keuangan. Lalu waktu itu ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan. Iya, sebelum Ibu melanjutkan, Alivia, dia belajar perusahaan lain. Saya Bu. Iya, boleh. Jadi di mata pelajaran tersebut, mulai dari membuat jurnal, sampai nanti ke laporan keuangannya Bu. Waktu itu ada perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Iya, iya betul, Ju, iya betul. Jadi memang betul semuanya ya anak kelas 11 angka 1 ini pada ingat bahwa di sana telah belajar bagaimana menyelesaikan siklus dari membuat jurnal sampai ke dagang maupun manufaktur seperti itu. Jadi begini, mulai hari ini kita akan bersama-sama mengupas tuntas apa itu komputer akuntansi dan bagaimana mata pelajaran ini sangat berpengaruh. Jadi komputer akuntansi ini
ketika kalian sudah kerjakan siklus jasa, dagang maupun manufaktur itu menyelesaikannya di dalam komputer akuntansi akan dengan mudah memahami materi ini. Nah, kenapa Bu kok bisa seperti itu nih? Seakan-akan ketika kalian mengerjakan siklus di praktikum kan biasanya menggunakan kertas kerja yang lembaran. Nah, lalu juga anak-anaknya udah pada pinter juga di Excel-nya. Memindahkanlah yang ada di dalam komputer akuntansi ini. Programnya apa? MYOB. Memang mesinnya seperti itu, tapi bacanya Mayo. Nah, nanti mulai pertemuan program tersebut program Mayo. Nah, untuk pertemuan awal ini, karena masih pertemuan awal ya, kita membahas, ya karena namanya teori, namanya konsep ialah menjadi dasar kita untuk berbagi. Karena nanti di teori atau di konsep ini, anak-anak juga akan diajarkan penting melalui Mayo ini tadi. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira kenapa kok kita harus belajar Mayo? Iya, Bu, saya izin berpendapat. Hebat, boleh Mbak Ezra. Jadi gini Bu, seorang akuntan itu harus menguasai teknologi akuntan. Iya. Seperti itu Bu. Karena kan semakin maju, semakin tahun ke tahun kan pasti. Iya, karena kita itu menghadapi masa-masa gimana semuanya supaya kita tidak ketinggalan zaman, supaya kita menjadi akuntan yang menguasai, yang tahu akan adanya perkembangan teknologi. Dan teknologi kita tidak memang karena alasannya karena sisi kesehatan ya kita jadi tatap mukanya melalui online. Itu juga salah satu bidang yang terdampak karena adanya perkembangan teknologi yang besar dari 4.0 sampai sekarang ini ke 5.0. Lalu, bagaimana dampaknya di akuntan menggunakan program ini? Jadi, kalian nantinya, lulusan SMK itu kan diharapkan kalian bisa berdiri kuat, berdiri tegak, kalian udah siap kerja. Dunia profesional, dan di dunia profesional itu banyak tuntutannya. Salah satu tuntutannya yaitu menggunakan program-program yang ada. Ya ini, kalau di akuntansi programnya Mayo. Dari itu, selain untuk mengejar teknologi, ini juga di akuntan profesional yang mahir mengerjakan Mayo, yang mahir dengan teknologi yang ada. Nah, selanjutnya, karena ini adalah pertemuan pertama, saya ingin sebelum mengikuti pembelajaran. Untuk pertemuan kedua dan pertemuan pertama juga ini ya, yang pertama pasti harus menyiapkan laptop dan smartphone, karena yang namanya Mayo perlu yang namanya perangkat seperti tadi juga sudah, WhatsApp grupnya juga sudah, dan platform lain yang nantilah akan Ibu sampaikan yang telah disiapkan. Mengunduh modul yang telah disiapkan, modulnya sudah saya upload di grup. Lalu yang keempat, setiap pertemuan online ya diwajibkan on-cam kamera. Mungkin kalau misalnya ada terkendala, sesaatlah on-cam saat kita off-cam seperti itu. Lalu yang pasti tugas-tugasnya, baik, mohon maaf ya adanya seperti apa. Kapan komputerisasi akun, langsung saja ya, kita next. Di bab pertama ini ada 8 tujuan pembelajaran, 8 goals. Tapi untuk pertemuan pertama kita hanya mencapai goals-goals tertentu saja, yaitu mulai dari penerapan teknologi di bidang akuntansi sampai nanti ke fungsi menunya, atau kita bahas teorinya dulu, nanti di pertemuan kedua baru kita praktek. Ya. Nah, ini adalah tampilan Mayo. Nanti kita pertemuan kedua akan mengeksekusilah apa itu Mayo, bagaimana menggunakannya. Yang pertama tadi kita harus mengetahui bagaimana penerapan teknologi terhadap bidang akuntansi. Di modul yang hijau ini semuanya sudah download ya, sudah punya semua modulnya ini ya. Sudah Bu. Iya, boleh dibuka langsung. Di modul komputer akuntansi yang hijau ini ada artikel. Ini Ibu cari artikelnya dari kompas.com. Artikel ini nanti kalian baca. Lalu setelah dibaca, bagaimana Bu? Setelah kita baca, nanti kalian akan mencoba untuk mencari informasi, menentukan kira-kira apa saja sih korelasi atau hubungan pentingnya teknologi di bidang akuntansi. Maka Ibu sudah siapkan ini 3 pertanyaan. Jadi silakan dibaca artikel tersebut. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca di modul. Lalu membaca artikel tersebut, lalu kita baca ada 3 pertanyaan, bagaimana peran akuntan, bagaimana pentingnya kompeten dalam bidang teknologi komputer dan korelasi di bidang akuntansi, lalu apa peran kamu sebagai peserta didik dalam menghadapi revolusi industri. Nah, oleh karena itu, Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok diskusi. Kelompok yang pertama ada dari Yuni ya. Kelompok pertama ada Yuni, lalu kelompok pertama ada Yuni, lalu Yuni bisa cari temannya, atau mungkin Ibu yang pilihkan. Boleh, Bu. Ya, jadi kelompok pertama ada Yuni, kelompok pertama Yuni.
Nah, di kelompok pertama itu nanti mungkin Yuni bisa sama Ezra, lalu yang kelompok kedua itu Alivia, nanti Alivia mungkin bisa sama Junta ya. Oke, baik. Silakan dibaca terlebih dahulu tadi artikel yang ini. Lalu dengan kelompoknya, bersama-sama dengan kelompoknya, coba menjawab 3 pertanyaan tadi. Ibu beri waktu sekitar 10 menit ya. Atau 7 menit lah, cukup lah untuk membaca dan mencari informasi ini ya. Iya, baik. Jadi waktu kalian untuk mengumpulkan, untuk mencari informasi sudah habis. Mari kita sama-sama mulai berdiskusi tentang artikel tadi dan menjawab pertanyaan yang pertama. Kelompok 1 dari Yumi, boleh disampaikan atau anggotanya. Bagaimana pendapat kamu tentang pertanyaan yang pertama ini? Boleh, silakan. Baik, terima kasih Bu. Saya izin mempresentasikan dari hasil diskusi saya bersama anggota kelompok saya. Nah, berdasarkan sumber yang telah saya baca tadi, Bu. Nah, di situ dinyatakan bahwa Indonesia saat ini itu sudah memasuki masa teknologi, maksudnya peralihannya, Bu. Sekarang kan pada era 4.0. Nah, sekarang sudah mau masuk ke era teknologi 5.0. Nah, tentunya di sini ilmu pengetahuan teknologi itu sangat berkembang cepat. Nah, harapannya manusia di sini itu bisa menyelesaikan pekerjaannya itu secara cepat dan juga efisien, Bu. Nah, banyak sekali, Bu, untuk contoh-contohnya yang dipaparkan pada sumbernya tadi. Di situ ada misalnya penggunaan mesin pada pabrik, kemudian ada penggunaan robot pada restoran. Nah, bahkan di bidang keuangan itu juga diterapkan. Seperti kayak saat ini atau yang telah disinggung Bu Dian tadi, penggunaan Excel dan juga Mayop itu digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, Bu. Jadi nanti hasilnya itu bisa lebih cepat dan akurat tentunya, Bu. Itu, Bu, mungkin dari kelompok saya. Terima kasih. Iya, hebat, luar biasa. Terima kasih dari kelompok 1, dari Yuni juga, yang telah menyampaikan pendapat kelompoknya. Tadi telah menyebutkan bahwa memang ya kita menghadapi revolusi industri semuanya serba teknologi, jadi muncul program-program baru yang digunakan dalam akuntansi. Nah, lalu pertanyaan Ibu seperti ini, apakah hanya program itu saja yang dianggap sebagai peran akuntansi dalam revolusi industri 4.0 bahkan 5.0? Mungkin dari kelompok 2 ada tanggapan? Ya, baik, Bu. Mungkin dari kelompok 2 saya izin perwakilan menyampaikan pendapat. Tadi kelompok 1 menyatakan kalau peran akuntan berupa program saja. Lalu apakah profesi akuntansi itu tergantikan dengan adanya program? Itu bagaimana ya, Bu? Izin dijawab, Bu. Iya, boleh langsung ditanggapi. Iya, jawabannya mungkin akan terjadi karena dengan adanya program ini terotomatisasi secara langsung tanpa perlu banyak tenaga manusia gitu, Bu. Jadi Mayop itu nanti akan terprogram sendiri gitu, Bu. Seperti itu, Bu. Mungkin dari kelompok 2. Masih tidak ya, jadi akuntan itu masih tidak dapat tergantikan oleh program tersebut, seperti itu. Iya. Jadi gini. Kalau kelompok 1 tadi menyatakan memang ya kita menghadapi revolusi industri. Betul yang dikatakan kelompok 1. Memang kita tidak dapat menghindari bahwa teknologi itu berkembang dengan pesat. Luar biasa. Bagus sekali jawabannya. Artinya apa? Artinya kalian sudah tahu faktanya bahwa kita memang menghadapi teknologi itu ya secepat itu perkembangannya. Lalu kalau di kelompok 2 tadi menyatakan bahwa dengan adanya teknologi itu tetap saja peran akuntan itu tidak dapat tergantikan. Itu juga benar yang dikatakan kelompok 2, Mbak Livin. Sudah benar. Jadi kelompok 1 juga benar, kelompok 2 juga benar. Lalu bagaimana, Bu? Ini ada hubungannya di pertanyaan yang kedua. Jadi memang Mayop itu sebagai bentuk atau dampak dari adanya revolusi industri, adanya teknologi ini di bidang akuntansi. Tapi ingat anak-anak, Mayop itu hanyalah sebuah alat, hanyalah program, wadah bagi akuntansi untuk menciptakan laporan keuangan, untuk mengerjakan hal-hal
terkait siklus dengan lebih efektif, efisien, dan lain sebagainya. Yang namanya alat kan perlu yang namanya pemain atau perlu yang namanya seseorang yang mampu mengendalikan, mengoperasikan alat tersebut. Ya, inilah salah satu peran akuntan. Jadi, alat tersebut tidak dapat digunakan dengan maksimal tanpa adanya seorang pengguna, user, atau akuntan ini. Itu satu. Lalu yang kedua, apakah alat tersebut tidak dinilai keefektivitasnya, apakah tidak dinilai, tidak dievaluasi, Bu? Jawabannya juga perlu adanya evaluasi, perlu adanya penilaian. Nah, perlu adanya evaluasi penilaian ini yang menilai siapa? Ya akuntan, karena akuntan yang tahu lebih dalam teorinya. Ada nanti yang namanya profesi auditor. Banyaklah profesi akuntan, nanti kalian lebih menemukan lebih dalam lagi ya. Profesi akuntan itu ada siapa saja. Salah satunya auditor, mereka memeriksa, menilai laporan keuangan perusahaan. Nah, auditor juga mampu bisa menilai bagaimana program yang digunakan efektif nggak sih? Efektif digunakan dengan benar nggak sama si perusahaan ini. Itu juga peran akuntan. Lalu yang ketiga, ini peran yang luar biasa. Mayop itu suatu program kan dibuat oleh seseorang yang mahir di bidang sistem informasi. Tapi apakah hanya si orang sistem informasi saja yang mampu membuat program? Jawabannya kan tidak. Mereka tidak tahu seluk-beluk akuntan itu seperti apa. Yang tahu ya kalian ini, sang akuntan ini. Jadi luar biasanya nanti kalau kalian bisa sudah profesional, kuat teori akuntansinya, nanti kalian bisa berkolaborasi lah dengan orang-orang atau pihak-pihak yang mahir di bidang lainnya, yaitu sistem informasi, seperti itu. Jadi ketika sudah menjadi akuntan yang profesional, itu kalian bisa mengembangkan banyak peran akuntan kalian, tidak hanya mengerjakan siklus saja, seperti itu ya. Jadi sudah sekaligus terjawab ya, bagaimana tanggapan dari kelompok 1, kelompok 2 di pertanyaan 1 dan pertanyaan nomor 2. Lalu pertanyaan yang nomor 3. Ya, saya izin menjawab, Bu. Ya, boleh. Jadi peran kami sebagai peserta didik ini ialah menerima, belajar, lalu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Salah satunya itu kita belajar mengoperasikan Mayop gitu. Dengan itu kita akan berlatih bagaimana menjadi lulusan SMK yang siap untuk bekerja. Sekian dari kami, Bu. Terima kasih. Iya, luar biasa. Betul sekali yang dijelaskan, yang diungkapkan oleh kelompok 2 dari Mbak Alivia, bahwa ya inilah peran sebagai peserta didik itu apa? Ya belajar. Peran sebagai peserta didik itu belajar. Belajar tidak hanya belajar tentang akuntansi saja, tapi bisa di bidang-bidang lainnya yang mungkin ada korelasinya, contohnya di teknologi ini, yaitu kita juga belajar teknologi, tahu perkembangan teknologi yang ada, sehingga kita tergeraklah belajar Mayop, menggunakan banyak program lainnya, seperti itu. Karena apa? Karena hal tersebutlah yang membuat kalian menjadi akuntan profesional yang kompeten. Nah, luar biasa ya diskusi kita hari ini. Beri tepuk tangan untuk kalian semua, kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, baik, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Perkembangan Mayop. Nah, ini perkembangan Mayop ini adalah tampilan program Mayop. Mayop memang pertama kali itu dikembangkan, diciptakan di negara Australia. Ini ada benuanya, lalu ada benderanya. Tampang nyata ini ada Australia di sini. Nah, Australia ini salah satu negara yang maju ya, maka dari itu mereka juga melihat teknologi, mereka sampai berhasil menggunakan menciptakan program-program seperti Mayop ini yang awalnya hanya digunakan di Australia sampai hadir di seluruh dunia, sampai diajarkan dan masuk di kurikulum kita. Artinya apa? Artinya program Mayop ini banyak manfaatnya, banyak kelebihannya, dan juga sampai digunakan di dunia industri atau di akuntan profesional. Banyak usaha-usaha industri lainnya yang sudah menggunakan program ini. Lalu yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan Mayop Indonesia. Mayop di Indonesia. Mayop di Indonesia inilah yang diajarkan, nanti tampilannya seperti ini. Itu adalah Mayop Accounting versi 18.
Lalu ini ada Mayop Premier, ini khusus ya untuk perusahaan-perusahaan industri khusus. Karena di Mayop Premier ini menu-menunya lebih lengkap, fiturnya juga lebih lengkap, tapi ya memang sedikit lebih sulit, sedikit lebih rumit lah penggunaannya. Lalu apa saja unsur komputerisasi? Jadi seperti ini, dalam menjalankan sebuah program, kan program Mayop itu tidak bisa langsung dipakai, tidak bisa langsung dijalankan dengan sendirinya, tapi memerlukan hal-hal yang mendukung keterlaksanaan program tersebut. Yang pertama di sini ada gambar laptop. Kira-kira selain laptop ada apa saja sih hal-hal yang mendukung pelaksanaan program Mayop ini? Ada yang tahu? Iya, saya Bu. Menurut saya ya itu Bu, penggunanya sendiri Bu, pengguna dari programnya Mayop ini. Pengguna dari programnya, iya betul. Jadi yang pertama memang adalah laptop. Laptop di sini adalah sebagai hardware atau perangkat keras, ada laptop, lalu ada komputer dan perangkat-perangkat lainnya yang mendukung si program Mayop ini dijalankan. Tapi yang tidak kalah penting, betul yang dikatakan Yuni tadi, tidak kalah penting adalah user atau penggunanya. User di sini. User atau penggunanya inilah yang mengoperasikan. Sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa kalian atau kita sebagai akuntan yang profesional nantinya itu sebagai user itu harus benar-benar tahu, benar-benar kompeten bagaimana nanti melaksanakan Mayop. Nah, hal-hal ini tadi disebut dengan komputerisasi. Yang pertama tadi ada hardware, lalu ada software atau si Mayop itu sendiri, lalu yang ketiga ada user atau pengguna seperti itu. Dan yang terakhir, ini ada proses input data, proses input menu Mayop. Adanya menu-menu Mayop, fitur-fitur Mayop di sini ya, ada di sini semua. Kira-kira ada berapa fitur menu? Menu atau menu sama. Menu yang pertama adalah account. Di sini account ini adalah menu utama dalam Mayop. Karena ini adalah menu awal ya, di mana kita memasukkan akun-akun apa saja dalam perusahaan itu nanti masuk ke account list, nanti juga bagaimana nanti nominalnya, seperti itu bisa dimasukkan di menu accounts ini. Lalu ada record journal entry, nanti ini bisa digunakan untuk memasukkan jurnal-jurnal penyesuaian. Biasanya kalau jasa itu penyesuaian peralatan ya, kelengkapan, lalu juga ada penyesuaian nanti kalau misalnya ada piutang dan sebagainya. Lalu yang kedua, menu apa Bu? Di sini yang kedua ada menu banking, ada spend money dan receive money. Dua menu yang harus dipahami. Pertama adalah spend money. Spend money, mengeluarkan money atau uang. Artinya bagaimana pengeluaran perusahaan itu nanti bisa dicatat di menu spend money ini. Lalu yang kedua ada receive, menerima. Nanti kalau misalnya ada penerimaan itu juga dimasukkan di receive. Jadi kalau memang ya di menu sales ini berhubungan dengan bagaimana transaksi yang telah diterima atau pesanan yang telah diterima oleh perusahaan, seperti pesanan-pesanan ya terkait dengan pesanan penjualan, nanti juga pesanan lainnya yang disediakan oleh perusahaan tersebut. Nanti juga bisa langsung dimasukkan di menu enter sales ini. Nanti ini menyesuaikan, biasanya kalau perusahaan dagang itu seperti apa, nanti juga disiapkan di dalam enter sales ini nanti format-formatnya service, nanti ada item, profesional, dan lain sebagainya. Nanti kita langsung praktekkan di pertemuan berikutnya. Lalu ada menu time billing. Menu time billing ini apa? Menu time billing ini ada keterkaitannya dengan penjualan juga. Karena di sini ada activities list. Pertama activities list. Activities list itu digunakan untuk mencatat daftar jasa atau service yang dijual pada customer itu apa saja. Lalu enter activity slip-nya. Enter activity slip-nya seperti apa, membuat slip transaksi dan lain sebagainya. Lalu purchases. Purchases itu adalah apa? Pembelian. Pembeli dari perusahaan keluar menjual. Kalau ini pembelian, kita berhubungan dengan pemasok biasanya. Lalu ada menu payroll. Di menu payroll ini terkait dengan bagaimana pembayaran gaji atau upah karyawan di perusahaan itu sendiri. Biasanya penggajian itu nanti langsung bisa lah dicatat di payroll ini. Nanti ada payroll kategoris itu dikategorikan sendiri-sendiri, itu bisa jenis-jenis gajinya apa, karyawan bagian ini, bidang bagian ini. Itu jadi artinya adalah persediaan. Jadi bagaimana atau ini juga bisa disebut buku pembantu ya, buku pembantu persediaan terkait barang dagangan, nanti bagaimana persediaannya, apa saja, lalu pencatatan persediaannya itu seperti apa, lalu penerimaannya seperti apa, saldonya seperti apa, semuanya yang terkait dengan persediaan itu nanti langsung saja dimasukkan di menu inventory ini.
Nah, jadi seperti itu. Seperti itulah menu-menu yang ada di Mayap. Ada accounts, ada banking, ada sales and billing, purchases, payroll, dan yang terakhir adalah inventory. Nah, sampai di sini kira-kira sudah paham ya dari tadi yang pertama, bagaimana pentingnya mata pelajaran praktikum akuntansi itu korelasinya apa Bu dengan Mayap, tadi sudah terjawab. Lalu bagaimana nanti ini menu-menunya seperti apa? Itu tadi sudah dijelaskan ada berapa menu dari account sampai inventory. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan, Nana? Saya Bu. Ya, boleh. Jadi kira-kira menu apa saja Bu yang digunakan untuk siklus akuntansi perusahaan jasa? Menu apa saja? Iya. Ya, Menu atau fitur ya? Iya. Ya. Bagus ini pertanyaannya ya. Kira-kira menu apa saja Bu yang digunakan di perusahaan jasa dari account sampai inventory ini menunya apa saja Bu? Sebelum saya menjawab mungkin ada yang sudah tahu ya dari penjelasan tadi. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan? Saya Bu. Iya boleh. Ya kalau mengingat dalam praktikum akuntansi itu fiturnya ada account, lalu untuk itu jurnal entry dan akun-akunnya Bu. Lalu ada banking mungkin untuk pengeluaran kas atau pembelian peralatan seperti itu Bu. Iya, bagus. Terima kasih ya Alivia. Jadi sudah terjawab ya Mbak Ezra. Jadi salah satu yang disebutkan oleh Alivia itu adalah salah satunya saja menu-menu yang digunakan di perusahaan jasa. Itu juga tergantung dari bagaimana aktivitas perusahaan jasa itu sendiri. Kalau accounts, betul accounts tadi mencatat tagihan, akun-akunnya seperti apa, lalu mengisi saldonya. Pokoknya accounts tadi diingat, menu utama awal mengisi nama-nama akun dan saldo awalnya. Lalu banking. Jadi dikatakan dari Mbak Alivia, bankingnya Bu untuk nanti pembelian peralatan. Kalau pembelian peralatan berarti tadi masuk ke spend money seperti itu. Lalu juga ada lagi payroll ini. Payroll tadi kan juga ada hubungannya ya dengan bagaimana penggajiannya, penggajian karyawan seperti itu. Lalu juga ada time billing juga bisa. Bagaimana nanti rincian piutangnya seperti apa dan lain sebagainya. Pokoknya itu tadilah ada accounts, ada banking, time billing, payroll, dan sebagainya. Dan bisa tergantung lagi nanti bagaimana si perusahaan jasa bisa menggunakan menunya dan tergantung aktivitas yang dilakukan oleh si perusahaan jasa sendiri. Ada yang ditanyakan lagi mungkin? Saya Bu. Ya boleh. Selain program Mayap ini, apakah ada software lainnya ya Bu? Iya, baik. Selain program Mayap ini, Bu, apakah ada software lainnya? Sebetulnya itu banyak sekali ya. Software-software atau program-program terkait dengan sistem akuntansi ini. Salah satunya yaitu Mayap, lalu juga ada lagi Accurate. Jadi, yang diajarkan pada anak-anaknya adalah program-program yang masih muda terlebih dahulu, yang sederhana lah digunakan. Nah, salah satunya yaitu Mayap dan Accurate biasanya. Dan masih banyak lagi program-program lainnya seperti itu. Jadi ada ya memang tidak hanya Mayap saja, banyak sebetulnya. Cuman ya Mayap dipilih karena kelebihannya tadi yang sudah kita bahas bersama. Meskipun ada kekurangannya, tapi Mayap juga banyak manfaatnya, banyak kelebihannya. Seperti itu. Apakah sudah jelas semuanya? Sangat jelas, Bu. Jelas Bu. Iya, baik, luar biasa. Jadi sudah terbahas semua ya pembahasan pertemuan 1 dari teori dari Mayap ini. Masih awal, masih pertemuan 1, tetap pemanasan diri dari teorinya. Baik, menjelang ke akhir pembelajaran, mungkin ada yang bisa mereview, menjelaskan ulang kira-kira apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Ya, saya Bu mau nyoba jawab. Ya, boleh, silakan. Ya, jadi mungkin kalau di awal tadi kita sudah membahas ini, Bu, tentang pentingnya teknologi dan akuntansi pada era revolusi, Bu. Revolusi industri. Ada yang mau menambahkan? Apalagi? Bu. Lalu kita belajar semacam perkembangan Mayap, Bu. Iya, tadi dikatakan dari Yuni,
belajar bagaimana pentingnya teknologi, Bu, dan hubungannya di akuntansi. Lalu tadi dilengkapi kembali oleh Ezra, perkembangan mayopnya seperti apa ya. Lalu ada lagi mungkin yang barusan saja kita pelajari. Sampai kita belajar menu atau fitur mayop, Bu. Iya, luar biasa. Betul yang dijawab, yang dijelaskan tadi. Yuni, Ezra, Olivia semuanya betul. Jadi di awal tadi kita sudah tahu ya bagaimana korelasinya, hubungannya, pentingnya teknologi di bidang akuntansi seperti apa, lalu perkembangan mayopnya, komputerisasi tadi ada hardware, software, lalu ada input data seperti apa, kelebihan kekurangan mayop, sampai masuk ke menu-menu atau fitur mayop. Jadi kesimpulannya, yang pertama adalah dari Ibu, profesi akuntansi itu tidak akan pernah hilang, tidak bisa hilang. Karena angkutan yang profesional itu memiliki kompetennya di situ, memiliki teori akuntansinya yang sudah mantap, sudah siap di bidang profesinya, di profesionalnya. Maka dari itu, dengan adanya program ini bukan berarti akuntan itu hilang, bukan berarti akuntan itu digantikan oleh program, tapi malah akuntan yang mengembangkan dengan peran-perannya tadi. Lalu, kesimpulan yang kedua, Mayop dipilih sebagai program yang diajarkan kepada kita semua hari ini dan beberapa minggu ke depan karena Mayop itu dianggap efektif. Dengan ini, menu-menu yang ada di sini, account sampai inventory, di dalamnya nanti juga mudah karena juga ada korelasinya, ada hubungannya dengan praktikum yang sudah diajarkan, yang sudah diketahui oleh banyak orang. Seperti itu. Nah, begitulah pembelajaran hari ini, akhir dari pembelajaran hari ini. Sepertinya tidak lengkap ya ketika pembelajaran kita diskusi tapi tanpa tugas. Seperti itu. Kita langsung mengerjakan tes formatif atau kuis. Tes formatif atau kuis yang sudah disediakan di dalam modul. Ini di modul yang hijau ini. Tugas yang pertama mengerjakan tes formatifnya yang pilihan ganda saja. Nanti jawabannya bisa langsung diketik di Word, di PDF kan boleh. Nanti saya sudah siapkan roomnya di Google Classroom. Bisa langsung yang ini. Di Google Classroom sudah saya siapkan. Ya, formatifnya ini biasanya di akhir. Yang namanya setelah membaca 10 tes full quiz, soal. Diisi semua dengan teliti lalu diupload nanti di Google Classroom. Seperti itu. Lalu tugas yang kedua apa? Tugas yang kedua itu kalian harus mempersiapkan diri dengan membaca materi selanjutnya. Nah, karena masih di bab 1, tadi bab 1 belum selesai ya PPT-nya, masih sampai ke menu-menunya saja. Nanti ada lanjutannya, jadi anak-anak membaca materi selanjutnya untuk pertemuan 2, yaitu materi bagaimana instalasi dan penyesuaian format Mayop ke bahasa Indonesia. Seperti itu. Saya telah membagikan program Mayopnya, sudah saya bagikan di Google Classroom. Nanti saya harap sebelum kita mulai pertemuan yang kedua itu semuanya sudah mendownload semua programnya itu agar nanti kita langsung siap ini. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas instalasi program Mayop dan penyesuaian tanggal dan mata uang ke Indonesia, ke format Indonesia. 2 pokok bahasan ini. Jadi kan enak nantinya kalau sudah download nanti pertemuan kedua nanti kita tinggal eksekusi lah bagaimana instalasi dan penyesuaiannya. Itu. Nah, sudah jelas semuanya, mungkin ada yang ditanyakan kembali? Sudah jelas, Bu. Alhamdulillah, baik jika sangat jelas. Jadi itulah pembelajaran untuk pertemuan 1 hari ini. Mohon maaf sekali apabila ada kendala dari Ibu, mungkin internetnya atau seperti apa tadi, lalu ada suara-suara bising ya namanya kita online di rumah, lalu juga ada kesalahan perkataan dari saya mohon maaf sekali lagi, lalu saya harap materi Mayop ini sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya nantinya karena ini perlu sekali Bu untuk akuntan profesional kalian nanti. Nah, jangan lupa tugasnya semuanya dikerjakan, tes formatifnya, mendownload program Mayopnya dan membaca materi, install program Mayop dan penyusunan format. Lalu jangan lupa meskipun masalah COVID ini sudah mulai teratasi ya, kasus-kasusnya ini sudah mulai turun, tapi jangan lupa protokol kesehatannya kalau kemana-mana itu tetap dijaga. Yang lagi suka nongkrong-nongkrong di kafe ini
nugas-nugas saya tahu ketemu dengan anak-anak seperti kalian itu nongkrong di kafe tanpa pakai masker, itu jangan sampai seperti itu. Semuanya juga harus perhatikan protokol kesehatan, tetap pakai masker, tetap cuci tangan dan lain sebagainya. Agar apa Bu? Agar kita segera bertemu nanti di sekolah, di dalam kelas secara langsung tanpa menggunakan layar seperti ini ya. Iya Bu, kangen sekolah. Nah, ya kan pada kangen sekolah kan? Ya, baik. Alhamdulillah. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sekali sudah menyimak pembelajaran dengan baik hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu. Ya, sama-sama. Boleh live ya.